nanti tolong saya diberikan pemahaman yang lebih lengkap lah, lebih detail ya teman-teman ya. Teman-teman dari timnya tim fansnya Ami ya, fansnya Ami. Mbak Nikita Mirzani, oke, sekelas NM bisa dikriminalisasikan, apalagi kami rakyat Kismin. Iya pangeran. Iya. Bisa. Musuhnya Nikita itu raksasa. Dinosaurus. Disebut mafia skincare. Loh itu benar. Saya meyakini. Apa besar uangnya Pak Alex? Besar. Karena kalau mafia itu nggak bayar pajak. Berapa pajak untuk kesehatan, berapa pajak untuk penjualan, pajak PPN, pajak penambahan nilai. Itu enggak ada semua. Berapa persen coba? 10, 18? Kalian hitung aja, kalau omsetnya 100 miliar, di luar keuntungan, 18 miliar. Kalau 10%. Pajak kesehatan berapa? Undang-undang kesehatan 7 entah 8 entah berapa saya nggak tahu ya. Dalam 100 miliar seharusnya disetorkan ke negara 15 sampai 20 miliar. Kalau mafia skincare itu nggak kena pajak. Kalian paham nggak? Karena kimia itu ya itu murah di Cina. Berarti ada keterlibatan dari orang sono Pak Alex. Ya. Orang Cina kah, orang Korea kah? Ini bukan orang Indonesia saja. Bukan. 100 miliar. Ini dibuka oleh si Nikita Mirzani. Jadi kalian tolong peduli dong. Tolong peduli dong. Saya kepengen besuk Mbak Nikita. Tapi boleh apa enggak saya enggak tahu. Saya ingin tahu cerita yang sebenarnya dari mulutnya Mbak Nikita. Kalau ada fan-nya tolong disampaikan. Kalau boleh Pak Alex tidak memaksa. Ya, Pak Alex enggak peduli dia mau bintang film, mau bintang radio, mau bintang TV. Pak Alex enggak pernah beda-bedakan. Pak Alex paling tidak pernah, ada bintang film datang terus foto-foto. Enggak pernah saya. Seumur hidup enggak pernah saya. Saya nggak pernah saya. Orang bingung kan, aneh kan, berdesak-desakan bintang film datang, foto bangga, idolanya. Nggak pernah kalau Pak Alex. Lewat di depanku aja aku biarin. Jadi untuk menjawab kalian, jadi tak anggap sama. Ya, bintang film kalau kentut ya bau kan, sama aja ya, nggak ada bedanya ya. Jaksa, hakim semua sama. Ya, Pak Alex pemahamannya ekstrim ya. Bagi saya semua manusia sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan apa Pak Alex? Dia orang yang baik. Nah itu saya hormati. Orang yang baik ya. Jadi kalau Nikita Mirzani itu memang orang baik, saya menghormati ya. Bukan karena bintangnya, bukan karena bintang filmnya, bukan. Tidak. Pak Alex tidak pernah Pak Alex. Zaman dulu Pak Alex ada Barry Prima, Robby Sugara, bintang film siapa lagi tuh. Pak Alex bareng satu hotel. Kemudian bintang film siapa tuh? Siapa tuh yang top itu siapa tuh? Lupa saya. Bintang film perempuan laki ada semua. Sekamar, bukan sekamar, sehotel, sorry. Sama saya. Pada foto-foto, paling nggak foto, ngapain foto? Kan bintang film Pak Alex, biarin bintang film. Emang apa bedanya? Senang. Aneh Pak Alex ini ya, aneh saya. Benar kawan-kawan, saya nggak pernah foto sama bintang film siapapun, saya nggak pernah. Kenapa Pak Alex kok bisa dekat sama bintang film? Dulu Pak Alex kerja di KB Pharma.
Tahu. Lah Kalbe Farma itu seringkali melakukan syuting film. Lalu iklan daripada PT Kalbe Farma itu adalah andalannya film. Brahma Kumbara, Mantili, Saus Sepuh itu Pak Alex ikut. Maka kemana-mana, ke Pekalongan, ke Tegal, mereka lagi show, lagi main film, itu saya ikut. Pak Alex 4 tahun di PT Kalbe Farma. Jadi ini menjawab ya, ada yang bilang, woi dapat duit. Enggak ya. Jadi kembali lagi saya tidak bisa dijengkali oleh siapapun ya, ataupun saya artinya begini, arti dijengkali gini, kamu ikuti perintah saya begini saya nggak bisa ya, saya nggak bisa kawan-kawan. Saya akan berdiri tegak. Saya akan berdiri tegak di mana kebenarannya saya akan membela ya. Teman-teman percayalah, kalau saya juga tidak perlu pernah nanya bayaranku piro enggak ya. Saya tulus ikhlas kalau memang Mbak Nikita Mirjani kiranya dikriminalisasi sama nyet-nyet ini ya, kami akan bantu. Saya akan bantu ya, tapi saya kepingin saya. Kemarin di dalam pembelaannya kan Mbak Nikita dia bilang sebagai artis dia layak untuk speak up, itu harus ada nilainya. Saya setuju ya, saya sepakat itu. Tapi baru sampai di situ aja. Benar, itu nggak salah itu. Jadi saya bisa meletakkan informasi hukum yang seperti apa, lalu saya punya penilaian sendiri. Saya tidak mau dipengaruhi oleh opini kanan, opini kiri. Saya punya penilaian sendiri. Namun saya harus berbicara ya, ketemu sebentar sama timnya, sama apalah fansnya yang ngerti masalah gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika saya bernarasi salah. Ya, saya hanya menyatakan bahwa saya sepakat dengan pembelaan Nikita, bahwasanya karena dia sebagai public figure, dia speak up begitu dibenarkan. Nah, tapi lain daripada itu tentu kan kita harus tahu dulu. Kenapa kok kepolisian sampai menetapkan dia menjadi tersangka? 2 alat bukti apa? Karena di sini teman-teman ya, pasal yang lain tuh ngekor tahu. Ya, undang-undang IT, kemudian TPPU tuh sebagai ekornya. Ya, kepalanya itu pemerasan. Kalau pemerasan ini dia lolos, di belakangnya lolos. Jadi tidak akan dikenakan TPPU ketika tidak ada pemerasan. Nggak ada. Karena itu uang itu dari hasil yang bukan kejahatan. Maka undang-undang TPPU-nya nggak bisa jalan. Ada akun Bapak Daam saya di blog ini akan BAP yang real. Oke, enggak ya. Enggak. Ada Pak akun Bapak dan saya di blog ini akun Bapak yang real. Akun saya ada 3. Aku nggak paham pertanyaannya, coba diulang Angga. Maksudnya gimana? Tolong, saya nggak paham. Ada akun Bapak dan saya di blog ini akun Bapak yang real. Piye maksudnya? Angga, aku nggak paham Angga. Minta maaf. Saya pernah diblok sama Bapak. Oh iya, kemarin kamu ribut sama siapa tuh? Saya buka ya. Blognya saya buka. Saya nggak ada mau permusuhan dengan siapapun ya. Enggak kok, nggak diblok kok. Saya ngikuti kok. Mana diblok mana? Ini buktinya bisa masuk kamu. Bisa masuk ini kok enggak? Ya enggak ya? Bisa masuk ini kok. Ya kalau nanti yang diblok yang mana saya nggak paham, nanti tak buka, saya nggak paham ya. Saya cuma kemarin menghindari keributan. Kalau keributan saya yang kena PL nanti. Ya, dan saya sih juga ibaratnya sekali lagi menjelaskan, menegaskan bahwa saya ingin tahu sih dari beberapa pihak manapun bagaimana sih persoalan kita ini yang sesungguhnya. Lalu dugaan tindak pidana pemerasan tuh barang bukti, alat bukti 2 itu apa sih? Itu kuat nggak gitu loh. Ya.
Kami memiliki dan saya memiliki punya alat bukti udah disita penyidik. Kalau dia nggak salah, dia nggak dipenjara. Jangan dibilang kriminalisasi. Oke, saya terima itu ya, saya terima. Tapi dugaan kriminalisasi anakku dipenjara nggak salah, piye coba? Terima kasih admin MN. Sampai nih ngomong ya. Anakku dipenjara kan? Dipenjara sama dia nih, nyet-nyet ini. Salah enggak? Enggak. Dipenjara buktinya coba. Kepiye coba? Jawab apa? Oke. Selamat malam. Apa nih? Admin Momodil apa sih? Sorry, Momoden apa saya enggak. Ya, terima kasih admin Momoden. Kamu bilang alat bukti udah lengkap, udah disita penyidik. Kalau dia nggak salah, dia nggak dipenjara. Jangan dibilang kriminalisasi. Lah itulah bobroknya institusi kita, bro, sis. Itulah bobroknya Polri dan jaksa. Udah saya bongkar bertahun-tahun. Kenapa Pak Alek nggak dipenjara? Halo? Cewek ini nih. Saya nggak boleh kasar-kasar ya. Minta maaf saya. Ari Krishna. Ari Krishna cowok apa cewek sih ya? Mbak atau mas, saya minta maaf. Saya nggak kelihatan. Nah, buktinya anakku nggak salah di penjara. Kepiye coba? Itu anakmu Pak, bukan kita. Oke ya. Minta maaf ya, kita lihat. Tapi kebetulan jaksanya sama Mbak. Jaksanya sama, jadi patut diduga. Ini nih orang ngawur ini nih. Berkas nggak lengkap, suka-suka dia bikin P19, banyak P19. Tidak dilengkapi penyidik, tetap B21, nyet-nyet nggak. Kenapa kok dia bikin P19? Ya biar dilobi. Jaksa itu kalau masih jaksa itu teman-teman, bagaimana jaksa mencari uang Pak Alek? Caranya gimana? Keluarkan P19. Nanti yang punya kepentingan agar berkas perkara ini naik P21 akan datang temuin dia. Lalu disitulah negosiasi. Loh, aku ngomong begini udah bertahun-tahun, kenapa aku gak dipenjara? Saya ngomong begini sejak tahun 2023 bahwa ini nyet-nyet. Masih lebih terhormat daripada guguk. Guguk tidak ada yang menggigit tuannya. Tuan jaksa adalah negara, tetapi dia mengkhianati kepentingan pajak negara. Ini musuh rakyat ini teman-teman. Ini bukan bicara soal Nikita Mirzani semata ya. Tidak. Saya berbicara tentang kepentingan yang lebih luas. Saya berbicara tentang kepentingan pajak negara. Kalau tidak ada nyet-nyet ini, ya, Deddy Setiawan Tan itu sudah dipenjara, ngelapin pajak, dia melanggar pasal 39 Undang-Undang Perpajakan. Ini menjual, aduh leh, capek deh. Nanti kalau saya keceprot lagi nanti kena PL lagi ya. Kenapa oknum JPU bermasalah? Apa nih? Tidak ada lainnya Bang. Wow, justru yang bermasalah ini untuk menghadapi Nikita. Yang lain gak berani. Untuk persoalan-persoalan viral itu dibutuhkan jaksa yang punya backing. Entah itu orang tuanya, entah itu suaminya. Dari tadi kan saya jelasin begitu. Kalau jaksa yang nggak punya backing, nggak berani dia, nggak mau dia. Berarti jaksa berhak menolak Pak Alek. Bisa. Untuk kasus-kasus yang berbahaya di masyarakat, dibutuhkan 1 orang jaksa dari 3 orang jaksa, yang 2 itu masih baru itu. Yang kemarin perempuan.
Ini otaknya, ini kepalanya dari 3 itu dia taruh di ujung dia. Ini pembawaannya tenang ini. Pak Alex mengenal dia. Ada 5 kali ketemu sama saya cari, saya kejar-kejar dia. Kabur dia kalau sama saya. Paham kawan? Terus kasus ISN, Bapak bisa sebut dikriminalisasi enggak? Isa Sega nih? Terus kasus Isa Sega, Bapak bisa sebut dikriminalisasi enggak? Saya enggak paham sih. Isa Sega ini apa ya?